Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang dihadiri oleh sejumlah anggota Dewan saya buka dan nyatakan terbuka untuk umum. Nama Dahlan Jamaluddin, Ketua DPR Aceh dari Partai Aceh, kembali memancing pembicaraan, menebar berbagai perhatian masyarakat Aceh. Tentu bukan tanpa sebab. Ini terkait usulan pergantian politisi asal daerah pemilihan Dapil 2 Aceh, Kabupaten Pidi dan Kabupaten Pidi Jaya dari kursi Ketua DPR Aceh saat ini. Sebenarnya, wacana pergantian ini telah lama digadang-gadang, terutama pasca terbitnya mosi tak percaya anggota fraksi Partai Aceh di DPR Aceh terhadap Dahlan Jamaluddin, tapi hingga kini belum juga menjadi kenyataan. Terkini, muncul potongan surat usulan pergantian Dahlan sebagai Ketua DPR Aceh kepada Zulfadli atau akrab disapa Tengku Abang, anggota DPR Aceh dari Dapil 3 Kabupaten Biren. Awalnya informasi yang belum berhasil dikonfirmasi keasliannya ini beredar di media sosial. Tak berapa lama kemudian muncul pula pemberitaannya di media cyber. Menarik memang, sebab Sekretaris Komisi 4 DPR Aceh Zulfadli mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Aceh atau DPA Partai Aceh yang telah mengusulkan dirinya sebagai calon Ketua DPR Aceh menggantikan Dahlan Jamaluddin. Dia mengaku usulan terhadap dirinya lahir dari pertimbangan matang unsur pimpinan Partai Aceh. Mantan kombatan GAM wilayah Bateli itu dinilai pantas karena sudah 2 periode dipilih rakyat sebagai wakilnya di DPR Aceh. Kepada media pers Jumat 11 Maret 2022, Tengku Abang juga mengaku surat DPA Partai Aceh yang beredar di media sosial terkait pencalonan dirinya sebagai Ketua DPR Aceh memang benar adanya. Kata Tengku Abang, dia sudah memverifikasi keabsahan surat tersebut. Atas kepercayaan tadi, dia mengucapkan terima kasih. Ini sebagai bentuk apresiasi dari pimpinan kepada dirinya sebagai kader Partai Aceh yang sudah 2 periode duduk di Parlemen Aceh. Zulfadli juga mengaku pimpinan Partai Aceh tidak mungkin menerbitkan surat keputusan bila dirinya belum memiliki kapasitas sebagai Ketua DPR Aceh. Lagi pula, sejak 2009 lalu, Ketua DPR Aceh belum pernah dipegang kader dari wilayah Biren dan daerah lain kecuali dari Pidi dan dari Paseh. Dari sisi perjuangan, Zulfadli bergabung dengan GAM akhir tahun 1997 dan konsisten memperjuangkan kepentingan Aceh. Artinya, dia sudah membuktikan loyalitas terhadap apapun keputusan pimpinan. Sebelumnya memang beredar luas di media sosial bahwa Partai Aceh segera mengusulkan calon pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dahlan Jamaluddin. Ada 4 nama yang digadang-gadang. Mereka adalah Zulfadli dari wilayah Bataili atau Kabupaten Biren, Tarmiji alias Panyang, Saipul Bahri alias Pun Yahya, serta Mawardi alias Tengku Ade dari wilayah Paseh, Kabupaten Aceh Utara. Ada juga nama Azhar Abdurrahman dari wilayah Merhum Daya dan Iskandar Al-Faraki dari Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Lepas dari semua proses yang sedang bergulir ini, nama Zulfadli pun tak bisa dianggap enteng oleh Dahlan Jamaluddin. Sebelumnya, Zulfadli juga menjadi inisiator terhadap lahirnya mosi tak percaya 12 dari 18 anggota DPR Aceh dari fraksi Partai Aceh terhadap Dahlan Jamaluddin. Sekretaris Komisi 4 DPR Aceh inilah yang membuka kotak Pandora. Secara khusus, politisi Partai Aceh tersebut mengundang wartawan untuk bertemu di salah satu warung kopi di seputaran Simpang Ili Ulekaring, Kota Banda Aceh pada Januari 2021 lalu. Bagi media pers, Tengku Abang memang layak sumber. Dia juga sekretaris tim perumus Badan Anggaran atau Banggar sekaligus anggota Banggar DPR Aceh. Dari sanalah kemudian mengalir cerita dan kisah tentang dana pokok pikiran atau pokir anggota serta pimpinan DPR Aceh, khususnya jatah Dahlan Jamaluddin. Ketika itu, Tengku Abang menyebut ada tambahan bonus pokir untuk Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin sebesar 100 miliar. Bahkan bonus itu di luar pokir sebagai Ketua DPR Aceh yang berjumlah 41 miliar.
Tragisnya, tambahan bonus ini muncul setelah Badan Anggaran DPR Aceh dan tim anggaran pemerintah Aceh bertemu dan melakukan evaluasi atas keputusan Mendagri tentang rancangan kanun APBA tahun 2021. Entah karena janggal atau ada komunikasi yang tersumbat, Tunku Abang mengaku tak sepakat. Lalu dia minta Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui TAPA agar dialihkan ke penyediaan anggaran infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat seperti pembangunan rumah duafa. Tentu saja saran dan keputusan mulia ini di tengah ketidakpastian alokasi anggaran untuk kaum miskin saat itu. Menariknya, Tengku Abang juga permintaan berikutnya. Dia mengusulkan kepada pimpinan Partai Aceh untuk mengevaluasi kinerja Dahlan Jamaluddin sebagai Ketua DPR Aceh. Bahkan dia berharap posisi Dahlan Jamaluddin sebagai ketua diusulkan untuk diganti dengan kader Partai Aceh lainnya. Secara pribadi, saya meminta kepada pimpinan partai agar melakukan evaluasi dan mengusulkan pergantian ketua DPR Aceh untuk diisi kader partai yang lebih mampu. Begitu tegas Tengku Abang ketika itu. Tentu tak ada yang salah dari permintaan dan harapan Tengku Abang. Ini menjadi hal biasa terjadi di parlemen, sebab jabatan ketua, pimpinan komisi, dan ketua fraksi merupakan jabatan ekstra dari seorang anggota parlemen sebagai perpanjangan tangan partai. Sayangnya, usai mosi tak percaya ini bergulir, nyaris tak ada informasi lanjutan terkait langkah dan kebijakan yang diambil untuk menggantikan Dahlan Jamaluddin dari kursi Ketua DPR Aceh. Sejumlah pimpinan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh lebih memilih tutup mulut, termasuk Dahlan sendiri tidak mau berbicara kepada media. Berbagai konfirmasi juga tak berbalas dan direspon. Kondisi ini memang menjadi tabiat baru Dahlan Jamaluddin sejak menduduki kursi pimpinan DPR Aceh. Jangankan wartawan, kami sendiri sangat susah untuk menghubungi dia sekarang. Berbeda sebelum dia jadi ketua DPR Aceh. Begitu ungkap seorang pengurus Partai Aceh di Banda Aceh. Tapi seorang sumber lain menyebut, diam-diam Dahlan mulai menyusun serangan balasan terhadap gerakan penggusuran dirinya dari kursi ketua DPR Aceh. Caranya, dia merangkul satu persatu anggota fraksi Partai Aceh yang ikut membubuhkan tanda tangan dengan sejumlah tawaran fasilitas seperti perjalanan dinas luar kota dan mengamankan dana pokir Rp 15 miliar per anggota. Kedua, membentuk opini kepada elit partai khususnya Mualim dan Abu Raja bahwa apa yang terjadi saat ini dan mosi tak percaya yang pernah bergulir telah merusak citra partai. Ya, seolah-olah kalaupun dia dikritik, kenapa harus melalui media pers dan media sosial? Artinya, dia coba memutar opini bahwa langkah pergantian dirinya telah merusak citra partai, ungkap seorang sumber. Ketiga, apa yang sedang bergulir saat ini merupakan pesan dari orang-orang yang ingin menggantikan dirinya dari kursi ketua DPR Aceh. Mereka ada yang berasal dari internal DPR Aceh maupun di luar parlemen Aceh. Ini sering disentil Dahlan Jamaluddin dalam beberapa rapat internal dan kepada sejumlah elit partai, terutama diarahkan pada anggota tim monitoring dan evaluasi atau MONEF yang dibentuk partai dan diisi sejumlah mantan anggota DPR Aceh. Keempat, kepada pihak tertentu, Dahlan mengaku apa yang dia lakukan selama ini di DPR Aceh atas restu dan petunjuk pimpinan partai. Lantas, benarkah semua kebijakan dan pergerakan Dahlan Jamaluddin sebagai ketua DPR Aceh selama ini atas restu pimpinan partai atau inisiatif sendiri berdasarkan agenda setting, roadmap, mapping, dan prinsip kolektif kolegial seperti yang sering diucapkan? Selain itu, akankah kali ini Dahlan Jamaluddin terhempas dari kursi DPR Aceh? Biarlah waktu yang menjawabnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.